Halo Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa. Untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Rabu 15 Juni 2022. Kali ini bersama saya Keriawan Sendiri. Dan saya Gina Febriona. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, intensitas hujan tinggi yang melanda kota Sibolga dan sekitarnya mengakibatkan 2 unit rumah warga di Kelurahan Sibolga Ilir, Kecamatan Sibolga Utara diterjang tanah longsor. Ya, rumah yang berada tepat di kaki perbukitan di Jalan Oswald Siahaan tersebut mengalami rusak parah akibat material longsoran tanah dan lumpur. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Sibolga dan dibantu oleh warga sekitar masih berusaha mengevakuasi material tanah longsor. Lurah Sibolga Ilir, Linda Simamora menjelaskan peristiwa longsor itu terjadi akibat tanah perbukitan yang berada di belakang rumah warga tidak sanggup menahan curah hujan yang tinggi. Beruntung keadaan rumah tidak sedang dihuni sehingga tidak memakan korban jiwa. Dan seisi rumah serta 3 unit kendaraan roda 2 turut tertimbun oleh material longsor sehingga kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kami dapat informasi dari warga bahwa kejadian itu ada sekitar jam 20.30 dan menimpa 2 unit rumah, 1 ringan dan 1 rusak berat. Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi berhasil menangkap seorang pelaku pengedar narkoba di wilayah Kecamatan Sipispis, Kabupaten Srgai. Dalam penangkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan sabu seberat 18,42 gram. Pelaku Irwansyah alias Iwan, warga Dusun 2 Desa Marjanji, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Srgai yang sudah menjadi target Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi. Berkat informasi warga sekitar yang sudah resah dengan kegiatan pelaku, petugas langsung turun ke lokasi tempat tinggalnya dan dari hasil penggeledahan di rumah pelaku, polisi menemukan sabu yang disembunyikan pelaku di belakang rumahnya. Ia berdalih bukan barang miliknya, pelaku mengaku barang tersebut punya kawan yang dititip di rumahnya. Tak hanya itu, polisi juga menggeledah barang lain yang disimpan pelaku di dalam kamarnya. Sejumlah plastik kosong disita petugas untuk dijadikan barang bukti. Warga sekitar yang melihat penggeledahan tersebut menyambut baik langkah polisi dalam penangkapan pelaku yang sudah sangat meresahkan warga sekitar. Terlebih banyak suami mereka menjadi korban penyalahgunaan barang haram tersebut. Kasat Narkoba AKP Happy Margowati melalui Kasih Humas AKP Agus Arianto membenarkan penangkapan pelaku di Kecamatan Sipispis berkat laporan masyarakat serta pengembangan anggota di lapangan. Dari hasil penggeledahan tersebut mengamankan 18,42 gram sabu, sejumlah klip plastik kosong, handphone dan barang bukti lainnya untuk dilakukan pengembangan selanjutnya. Atas penangkapan narkoba di Dusun Desa Marjanji, Dusun 1, saya salah satu korban dari istri pemakai narkoba. Selama ini resah, Bu, ya? Resah kali pun, udah bertahun-tahun kami untuk mengapakan dia. Kita melakukan penggerebekan di daerah Sipispis, Kabupaten Serdang Bedage. Hasilnya, Pak? Hasilnya kita berhasil mengamankan seorang pelaku dan juga barang bukti narkoba jenis sabu-sabu. Pemirsa, sejumlah pengendara yang tidak melengkapi surat-surat kendaraan di Kota Sibolga daring razia operasi Toba tahun 2022 yang digelar Satlantas Polres Sibolga. Razia operasi Patuh Toba tahun 2022 yang dilaksanakan Satlantas Polres Kota Sibolga tersebut berlangsung di beberapa kawasan jalan protokol Kota Sibolga.
Para pengendara yang terkena razia oleh petugas umumnya mereka yang berkendaraan tidak menggunakan helm serta tidak melengkapi surat-surat kendaraan dan melanggar aturan dengan membawa muatan berlebih kapasitas angkutan. Pada razia itu, petugas tidak memberikan tindakan penilangan bagi pengendara yang melakukan pelanggaran berlalu lintas, namun hanya diberikan tindakan teguran dengan menghimbau pengendara agar lebih mentaati peraturan berlalu lintas. Untuk yang melanggar peraturan kita beri himbauan tilang teguran, kemudian kita peringati dan kita berikan sosialisasi supaya jangan melanggar lagi dan untuk melengkapi surat-surat maupun kelengkapan kendaraannya. Artinya untuk hari ini hanya teguran saja, Komandan? Benar, selama operasi patuh ini kami hanya memberikan teguran. Ya, Saudara, Satuan Lalu Lintas Polres Mandailing Natal menggelar operasi Patuh Toba mulai tanggal 13 sampai 26 Juni 2022. Operasi Patuh Toba ini tidak ada diberikan tindakan pengendara yang melanggar, hanya diberikan himbauan. Puluhan kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang melanggar aturan berlalu lintas tidak menghiraukan operasi Patuh Toba tahun 2022 yang digelar Satuan Lalu Lintas Polres Mandailing Natal di Jalan Lintas Sumatera di Desa Parbagunan, Kabupaten Mandailing Natal. Operasi Patuh Toba yang digelar petugas lalu lintas ini tidak diberikan tindakan tilang, namun pengendara yang melanggar aturan hanya diberikan himbauan. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Mandailing Natal AKP Syamsul Arifin Batubara mengatakan, operasi Patuh kali ini tidak diberikan tindakan penilangan karena wilayah Kabupaten Mandailing Natal belum diberlakukan tilang elektrik. Operasi Patuh Toba dilaksanakan mulai 13 sampai 26 Juni 2022 ditargetkan di wilayah yang rawan kecelakaan. Untuk daerah Mandailing Natal tidak dilakukan penilangan untuk operasi patuh ini, khusus operasi patuh ini karena yang melaksanakan penilangan hanya menggunakan ETLE. Jadi ETLE itu di Sumatera Utara baru hanya di Direktorat Lalu Lintas. Jadi di sini kami fokusnya untuk himbauan untuk menurunkan angka kecelakaan. Pemirsa, Forum Lalu Lintas Toba yang terdiri dari Dinas Perhubungan, Dinas Koprindak, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Polres Toba dalam waktu dekat ini akan menertibkan parkir liar dan pedagang yang masih menggunakan badan jalan. Penertiban dilakukan karena permasalahan tersebut berulang kali dan belum dapat dituntaskan. PLT Kepala Dinas Perhubungan Toba, Herbin Tampumbolon, menyampaikan forum lalu lintas ini dibentuk berdasarkan keputusan Bupati Toba nomor 281 tahun 2022 yang bertugas untuk melakukan penanganan kemacetan lalu lintas seperti parkir, pasar tumpah, dan penertiban angkutan plat hitam yang akan digelar 2 kali setahun. Herbin juga menyebutkan permasalahan kemacetan lalu lintas yang sering terjadi di daerah pasar tumpah adalah hal yang paling mendasar karena kesadaran masyarakat termasuk parkir sembarangan dan para pedagang yang masih menggunakan badan jalan untuk berjualan. Hal ini akan menjadi tugas dari Forum Lalu Lintas Toba untuk menertibkan dan menghimbau atau mensosialisasikan peraturan yang berlaku agar dapat dipatuhi. Selain itu, Forum Lalu Lintas Toba akan berupaya untuk melengkapi sarana dan prasarana lalu lintas seperti rambu-rambu lalu lintas yang diperlukan untuk penertiban khususnya kepada para pengendara angkutan umum. Di samping itu, belum adanya tanda garis parkir di bahu jalan dan kurangnya personil di lapangan yang bertugas dalam melakukan penertiban parkir menjadi salah satu faktor kemacetan lalu lintas di Kabupaten Toba. Terutama mengenai masalah pasar tumpah, yang kedua mengenai nanti pembenahan rambu-rambu lalu lintas, yang ketiga itu juga nanti sosialisasi kepada pengendara ataupun pengemudi angkutan umum. Itu nanti akan kita lakukan untuk kelancaran nanti di berlalu lintas. Pemirsa, ratusan ekor babi asal Pulau Bali diamankan oleh petugas karantina saat tiba di Pelabuhan Gunung Sitoli. Selain tidak memiliki dokumen lengkap, ternak tersebut belum dapat dipastikan bebas dari African Swine Fever serta penyakit mulut dan kuku. Menemukan informasi adanya 5 unit mobil truk pengangkut ratusan ekor ternak babi asal Pulau Bali yang masuk ke Pulau Nias melalui penyeberangan Laut Sibolga ke Gunung Sitoli, petugas karantina bergerak cepat dan berhasil mengamankan saat turun dari atas kapal di Pelabuhan Gunung Sitoli. Pada pemeriksaan atas 5 unit truk pengangkut babi hidup tersebut, pemilik ternak diketahui tidak memiliki dokumen karantina pertanian dari Sibolga. Pihak pemilik ternak babi pun tidak terima aksi petugas yang mengamankan dan menolak ternak asal Bali itu. Bahkan
bahkan sempat protes dan menuntut pihak karantina bertanggung jawab atas matinya seekor babi karena lama berhenti di kawasan pintu kantor karantina. Bahkan sikap kurang terpuji dengan melemparkan seekor babi mati ke dalam kantor karantina terjadi. Saya tidak ingin kalau ditolak, tapi kalau ditahan saya mau. Sesuai dengan Perpres. Saya tidak mau karena itu fase-fase dalam Perpres 82 tahun 2000, pihak karantina melakukan dulu penahanan. Nah, silakan mereka yang bertanggung jawab. Mati, makanan, semua tempat silakan. Setelah dipastikan dokumen asli, ternak babi asal Bali itu tujuan akhir hanya sampai di Lampung. Hal ini membuat Balai Besar Karantina Pertanian Belawan di Gunung Sitoli menahannya. Ini daerah Sumatera. Kami tidak bisa memastikan, tidak bisa menjamin bahwasannya ternak tersebut bebas penyakit mulut dan kuku atau Asian Swine Fever. Menurut surat keterangan yang diberikan, tujuan akhirnya ada di Lampung. Kami harus melakukan penolakan kepada ternak ini dikarenakan tidak memenuhi persyaratan yang diwajibkan karantina. Pemirsa, dianggap nantinya akan membawa wabah dan penyebab kerusakan lingkungan. Puluhan warga dari 4 desa yang berada di sekitar perkebunan teh PTPN 4 Kebun Bah Butong menolak dilakukannya konversi perkebunan teh menjadi sawit. Ya, penolakan warga ini dilakukan dengan cara pemasangan spanduk di lokasi lahan perkebunan teh yang saat ini sedang dilakukan pengerjaan pengalihan lahan dari tanaman teh ke kebun sawit. Sejumlah warga yang berasal dari 4 desa yang ada di Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun melakukan aksi protes dengan memasang poster dan spanduk di lokasi lahan perkebunan teh milik PTPN 4 yang saat ini akan dilakukan konversi dari tanaman teh ke tanaman sawit. Penolakan ini dilakukan warga dikarenakan akan membawa dampak yang buruk bagi lingkungan mereka, di mana nantinya sawit akan menjadikan salah satu penyebab hama bagi tanaman padi warga yang mayoritas merupakan petani di daerah tersebut. Menanggapi aksi protes warga tersebut, Asisten Kepala Kebun Bah Butong PTPN 4 Henry Kembaran mengatakan, konversi ini dilakukan akibat pihak perkebunan unit Bah Butong telah mengalami kerugian dari tidak maksimalnya lagi produksi teh yang dihasilkan, hingga pihak PTPN 4 mengusulkan konversi teh ke sawit, dan untuk izin konversi lahan perkebunan teh ke sawit ini telah keluar sejak tahun 2011 yang lalu. Gimana menyiasati supaya kerugian itu tidak menambah beban PTPN 4, makanya kita lakukan konversi. Artinya kita saat ini tetap kita jaga dampak daripada konversi ini gitu. Yang mungkin kalau banjir, karena kita ini udah punya sungai besar 2 nih, itu mungkin untuk menampung. Ya, pemirsa, informasi menarik lainnya akan segera kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Dalam rangka memfasilitasi penduduk yang kesulitan memohon pelayanan induk pada hari kerja, kami di Dukcapil Kota Medan buka lebih lama, dari hari Senin hingga hari Jumat, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, dan di hari Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Mari mengurus dokumen kependudukan kita, karena itu penting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemirsa, Kementerian Agama Republik Indonesia mendukung dan mendorong berbagai pihak untuk melakukan seminar moderasi beragama agar setiap umat beragama dapat menjalin persatuan dalam berbangsa dan bernegara. Melalui moderasi beragama akan mampu menyatukan Indonesia dengan prinsip penghormatan terhadap perbedaan dan juga terhadap budaya lokal yang ada. Dukungan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dalam Seminar Internasional Moderasi Beragama yang dilaksanakan kemarin di kampus UINSU Jalan Lapangan Golf Tuntungan, Deli Serdang disampaikan melalui sambutan yang dibacakan Hasan Basri Sagala selaku staf ahli bidang administrasi dan hubungan antar lembaga keagamaan.
Menteri Agama RI mengatakan bangsa Indonesia adalah negara kesepakatan atau Darul Ahdi dengan menemukan titik temu moderasi beragama untuk dapat hidup rukun dan damai di dalam berbangsa dan bernegara. Paradigma moderasi beragama ini meniscayakan setiap umat beragama bersifat inklusif dan asimilatif yang mampu mendorong terjalinnya pergaulan lintas agama dan lintas peradaban. Moderasi beragama merupakan sebuah proses kehidupan yang tidak pernah berhenti hingga menemukan pada satu titik netral yang berbasis pada implementasi esensi ajaran agama itu sendiri. Staf ahli Menteri Agama bidang administrasi dan hubungan antar lembaga keagamaan, Hasan Basri Sagala mengatakan, moderasi beragama di Sumatera Utara selama ini sudah pada tahap yang baik, sehingga perlu terus ditingkatkan karena untuk membangun bangsa ini dibutuhkan kerjasama seluruh anak bangsa. Dikatakan seminar moderasi beragama akan terus dilakukan hingga benar-benar seluruh masyarakat mampu memaknai moderasi beragama yang sesungguhnya. Moderasi beragama ini bukan hanya tugas atau fungsi dari Kementerian Agama, tapi ini adalah tugas kenegaraan. Karena moderasi beragama ini adalah sesuai dengan program RPJMN negara kita. Bangsa kita, pemerintah kita punya program ini sampai untuk 2024 yang akan datang. Sekali lagi kita harapkan dari moderasi beragama yang dilaksanakan pada hari ini adalah untuk menciptakan para intelektual kita untuk mereka itu paham moderasi beragama itu seperti apa. Kami atas nama Kementerian Agama menyambut baik dari acara ini. Tujuannya untuk membangun, mengembangkan sekaligus memperkuat moderasi beragama terutama di Sumatera Utara. Bapak Ibu izin tangannya boleh. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menerima penghargaan sebagai tokoh moderasi beragama dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara kemarin. Penghargaan itu diberikan ketika membuka seminar internasional moderasi beragama dan peluncuran logo baru UINSU yang diselenggarakan di kampus UINSU Jalan Lapangan Golf Tuntungan, Deli Serdang. Penghargaan yang diberikan kepada Gubernur Sumatera Utara itu karena sebagai kepala daerah dianggap memiliki prestasi menjaga kerukunan umat beragama di Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara mengapresiasi seminar internasional moderasi beragama yang dilangsungkan karena sudah menjadi tanggung jawab semua pihak, khususnya perguruan tinggi untuk memahami dan mengedukasi masyarakat pentingnya moderasi beragama. Gubsu menyebutkan moderasi beragama sangat penting diaplikasikan di tengah masyarakat Sumatera Utara yang majemuk. Gubsu berpesan kepada Sivitas Akademik UINSU dan peserta seminar agar memegang teguh Al-Quran dan hadis karena kedua referensi itu menjelaskan bagaimana seharusnya setiap umat muslim menjabarkan moderasi beragama di dalam kehidupan. Sangat penting karena semua yang kita lakukan adalah untuk rakyat dan bahkan kita ini diciptakan untuk beribadah. Jin dan manusia ini diciptakan untuk beribadah. Ibadah salah satu poinnya adalah menjadikan dunia ini menjadi terpelihara. Nah, kita inilah tugasnya. Gimana kalau itu tidak terpelihara, kalau kita saling cekcok. Ini yang harus kita, yang tidak boleh keluar dari situ adalah tuntunan kita, arahan kita, Al-Quran dan hadis. Udah benar itu semua, kalau itu dilakukan dengan benar, pastinya kita menjadi tentram, akrab, dan damai. Itulah Islam yang rahmatan lil alamin. Rektor UINSU Syahrin Harahap mengatakan kerukunan umat beragama di Sumatera Utara harus terus terjalin karena Sumut telah mewarisi hal itu sejak lama oleh Sultan Delhi yang sangat moderat tentang keberagaman. Selain itu, UINSU sebagai universitas Islam akan terus memadukan antara ilmu pengetahuan dan ilmu agama sehingga seluruh lulusannya mampu menjadi generasi penerus bangsa yang ulul albab. Terkait dengan sistem seleksi ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri SSE UMPTKIN dievaluasi oleh Menteri Agama dan seluruh Universitas Islam dan Institut Agama Islam Negeri agar benar-benar menerima mahasiswa yang siap bersaing untuk menjadi mahasiswa di perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri. UIN Sumatera Utara misalnya itu mengembangkan integration of knowledge, wahdatul ulum, untuk menjadi suatu lembaga yang bisa mengintegrasikan semua ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, dunia ini sekarang sangat mengharapkan adanya kehidupan beragama yang lebih moderat atau moderasi beragama.
perguruan tinggi Islam, terutama UIN, sekarang ini sedang bergerak untuk menjadi pusat dari moderasi beragama sebagai perguruan tinggi agar di masa yang akan datang betul-betul kehadirannya menjadi solusi bagi problema masyarakat kita dan bangsa kita makin maju di masa yang akan datang. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengajak umat Islam untuk tidak perlu khawatir berlebihan dengan isu Islamfobia yang bergulir di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disampaikan penamaan Islamfobia hanya sebuah strategi dan sistem untuk menggagalkan dakwah Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat. Saat ini menurut Edi Rahmayadi yang perlu dirumuskan adalah perbaikan akidah dan ekonomi umat. Yang perlu kita bahas adalah perut umat yang saat ini sedang lapar karena ekonomi yang sulit. Disampaikan Edi saat menjadi keynote speaker dialog kebangsaan bersama Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jenderal Sudirman, Medan kemarin. Menurut Edi Rahmayadi, 4 konsensus dasar yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI adalah hasil dari rumusan para ulama yang sampai saat ini dijalankan. Atas dasar itu, pengaruh Islamfobia tidak akan berdampak terhadap pembangunan dalam perspektif kebijakan daerah. Disampaikan Edi, kalau untuk merusak Islam itu sampai hari kiamat akan terus ada yang melakukan. Saat ini namanya Islamfobia, lain waktu, lain lagi itu ada lagi nama baru. Karena itu Edi Rahmayadi mengajak para seluruh pendakwah untuk mengajarkan pada umat mengenai kemurnian Islam ini dengan menjaga akidah dan menjadi muslim yang rahmatan lil alamin bagi seluruh manusia. Sementara itu Ketua Dewan Dakwah Sumut Khairul Azhar pada kesempatan itu mengatakan bahwa Dewan Dakwah berdiri dengan tujuan mengawal, menegakkan dan menjaga akidah serta syariat untuk umat dan keutuhan negara. Saat ini Dewan Dakwah di Sumut sudah tersebar dan memiliki kantor di 18 kabupaten kota di Sumatera Utara. Diharapkan nantinya dengan pembentukan cabang dakwah di daerah ini sebagai perpanjangan dakwah untuk sampai ke masyarakat. Pemirsa, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksa mengapresiasi bakti sosial donor darah yang dilakukan Kodam 1 Bukit Barisan dalam rangka HUT ke-72 Kodam 1 Bukit Barisan. Melalui bakti sosial donor darah ini, kebutuhan darah untuk wilayah Sumatera Utara dapat terpenuhi. Wagubsu Musa Rajeksa mendukung kegiatan HUT ke-72 Kodam 1 Bukit Barisan melibatkan Palang Merah Indonesia untuk donor darah. Melalui donor darah ini, Palang Merah Indonesia sangat terbantu karena stok darah seharusnya sudah tersedia, mengantisipasi permintaan dari berbagai rumah sakit yang ada di daerah Sumatera Utara. Ia juga mengapresiasi kontribusi Kodam 1 Bukit Barisan yang selalu melakukan kegiatan donor darah rutin melalui batalion dan satuan-satuan lainnya. Ia berharap agar hal ini terus berlanjut dan ia juga meminta masyarakat untuk ikut dalam mendonorkan darah. Karena hal itu juga penting bagi kesehatan pendonor dan menolong orang yang memerlukan darah. Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksa menyampaikan terima kasih kepada Kodam 1 Bukit Barisan yang melakukan kegiatan dengan sasaran untuk kepentingan masyarakat. Wagub berharap agar COVID-19 dapat berlalu sehingga berbagai kegiatan baik ekonomi dan kegiatan sosial dapat dilakukan di tengah masyarakat. Darah ini kami merasa sangat terbantu karena memang stok darah yang kita harapkan itu setiap saat bisa standby, jangan pernah kosong. Dan selama ini memang Kodam 1 Bukit Barisan selalu memberikan sumbangsi donor darah rutin melalui batalion dan satuan-satuan lainnya. Mudah-mudahan ini terus berlanjut dan kita berharap seluruh masyarakat bisa aktif dan mau mendonorkan darah karena bagi kesehatan dirinya penting, menolong bersama sesama juga penting dan insya Allah mendapatkan pahala dunia akhirat. Pemirsa, rapat dengar pendapat Komisi C DPRD Sumatera Utara dengan mitra kerja terkait keluhan nasabah tabungan Bank Mandiri tidak memperoleh hasil yang diharapkan. Ya, kegagalan tersebut karena pihak pimpinan Tabungan Bank Mandiri dan PT Taspen Persero tidak hadir pada rapat dengar pendapat sehingga rapat diskor dan diagendakan pada minggu depan. Rapat dengar pendapat untuk menerima aspirasi nasabah tabungan mandiri dihadiri pimpinan regional 5 otoritas jasa keuangan Sumatera Utara, mewakili pimpinan kantor Bank Indonesia serta Diskrimsus Polda Sumatera Utara.
Pada rapat dengar pendapat yang hanya berlangsung selama 2 jam tersebut, dipimpin Ketua Komisi C, Jubel Tambunan, didampingi Wagirin Arman dan Tuahman Franciscus Purba. Kuasa hukum nasabah PT Bank Mandiri Taspen Firdaus Tarigan menjelaskan ada 16 kejanggalan yang membuat para nasabah merasa dirugikan oleh PT Bank Mandiri Taspen. Akibatnya para nasabah menjadi resah dan bingung terhadap kinerja PT Bank Mandiri Taspen dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini. Kami sangat mengharapkan bantuan dari Pak DPRD untuk duduk bersama. Sekali lagi, hari ini kami sudah cukup puas, sudah ada keterbukaan, walaupun disayangkan dari pihak Mandiri dan tabungan Mandiri belum hadir, walaupun tadi sudah diundang resmi. Oleh karena itu, gambaran-gambaran dugaan-dugaan ini harus segera tuntas, karena ini menyangkut ratusan bahkan beribuan pensiunan, PNS, ya, TNI, Polri yang diduga menjadi korban dari sistematis kejahatan perbankan yang dibuat dalam petik oknum dari setiap oknum tabungan Mandiri Mantap ini. Nah, jadi sekali lagi kami harapkan, cuman kami sangat sayangkan tadi keterbukaan Bapak OJK bahwa katanya ini Mantap Mandiri ini adalah gabungan orang-orang dari Taspen dan Bank Mandiri. Ketua Komisi C DPRD Sumatera Utara Jubel Tambunan mengingatkan kinerja pihak bank terhadap nasabahnya terkait dengan akte peminjaman dilakukan secara profesional. Meski pada kenyataannya para nasabah merasa dirugikan, maka yang berhak untuk mengklarifikasi atau menjelaskan masalah itu adalah pihak Bank Mandiri dan PT Taspen Persero. Jubel Tambunan berharap supaya pada rapat dengar pendapat mendatang, pihak PT Taspen Persero dan PT Bank Mandiri Taspen bisa menghadirinya sehingga persoalan itu tidak berlarut-larut meresahkan para nasabah. Kepada masyarakat, kita akan tetap menindaklanjuti dan kita sudah menampung keluhan mereka. Kita sudah mendengar, tapi kita tidak bisa percaya begitu aja. Kita akan minta sedetail mungkin keterangan dari pihak perbankan terkait dengan salah satu masyarakat tadi yang sudah sampai ke tingkat penyidikan. Tadi Bapak dari pihak Dirkrimsus sudah menjelaskan sedetail mungkin dan mereka sudah memberikan undangan dan segala macam untuk perbaikan itu. Namun dalam hal ini mereka nanti kita sarankan supaya tindak lanjutnya di Polda sehingga nanti untuk salah satu nasabah itu bisa terperinci. Berdasarkan peraturan dan amanat yang ada bahwa perubahan masa jabatan pimpinan DPRD Kabupaten Langkat adalah selama 2 tahun. Hal ini resmi diumumkan pada sidang paripurna pembacaan keputusan alat kelengkapan Dewan yang dipimpin oleh Ketua DPRD Langkat Sri Bana PA kemarin siang. Pembacaan keputusan ini menetapkan wakil ketua dan sekretaris menjabat dalam kurun waktu 2 tahun 6 bulan dan anggota DPRD minimal selama 1 tahun sekali berdasarkan usulan fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Langkat. Adapun pimpinan alat kelengkapan Dewan Masa Jabatan tahun 2019 hingga 2024 yang berubah hanya pada komisi, Badan Kehormatan dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Sedangkan pada AKD, Badan Musyawarah dan Badan Anggaran masih dipegang oleh pimpinan DPRD Kabupaten Langkat. Pembacaan surat keputusan pergantian alat kelengkapan Dewan ini disampaikan langsung oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Langkat, Basrah Pardomuan. Perubahan pimpinan dan anggota alat kelengkapan Dewan ini diharapkan agar seluruh anggota DPRD Kabupaten Langkat mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat dalam melaksanakan trifungsi DPRD dengan sebaik-baiknya guna kepentingan masyarakat. Pemirsa, sebanyak 87 siswa kelas 9 angkatan 17 tahun pelajaran 2021-2022 Yayasan Pendidikan Hikmatul Fadilah Medan dinyatakan lulus. Kegembiraan dan kebahagiaan para siswa atas kelulusan diwujudkan dan dilaksanakan pada kegiatan Farewell and Thanksgiving Party SMP Hikmatul Fadilah bertempat di Wisma Bunga Nabontar Marindal, Medan pagi tadi. Ketua Yayasan Datuk Haja Hikmatul Fadilah mengaku merasa bangga dan menyampaikan terima kasih kepada orang tua dan siswa yang telah menyelesaikan pendidikannya di SMP Hikmatul Fadilah dan bangga karena telah memberikan pondasi
uswatun hasanah dan pendidikan akhlak yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yayasan Pendidikan Hajah Hikmatul Fadilah di usianya yang ke-32 tahun terus memberikan kontribusi terhadap para peserta didik dan pengembangan pendidikan di Kota Medan. Para siswa nantinya akan kembali kepada orang tua dan masyarakat sebagai sosok pribadi yang lebih dewasa dalam berpikir dan bertindak dalam menentukan masa depan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Kegiatan Farewell and Thanksgiving Party diwarnai rasa haru tak kalah para siswa SMP Hikmatul Fadilah yang telah menyelesaikan pendidikannya di sekolah tersebut menjalani ritual membasuh kaki kedua orang tua di hadapan guru dan yayasan. Ritual cerminan pengabdian dan kasih sayang terhadap orang tua membuat sejumlah orang tua tidak mampu membendung air mata. Kegiatan membasuh kaki kedua orang tua ini bertujuan memberikan kesadaran dan motivasi bagi para siswa agar berjuang menjadi yang lebih baik lagi sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanan kedua orang tua. Momen haru diiringi lagu dan puisi yang berisi ucapan terima kasih kepada orang tua yang dibacakan Ketua Yayasan Hajah Hikmatul Fadilah. Dan insya Allah harapan kami ke depan Hikmatul Fadilah akan membuka SMA yang berakhlakul karimah. Karena inilah pondasi-pondasi anak bangsa kita yang nanti menjadi cikal bakal menjadi generasi-generasi yang akan datang memimpin negara kita khususnya Indonesia dan Sumatera Utara. Mudah-mudahan anak-anak kita yang dididik Hikmatul Fadilah ini harapan kami menjadi anak-anak yang sukses dunia akhirat yang mempunyai pondasi agama yang kuat dan kami selalu mengajarkannya sholat 5 waktu. Mudah-mudahan anak-anak kami tidak lalai dari sholatnya walaupun di mana dia sekolah nantinya. Inilah harapan kami ke depan. Dan mohon didoakan semoga Hikmatul Fadilah jaya sampai langit telah tiada. Inilah harapan kami. Kota Medan, Suryanto memberikan apresiasi keberadaan SMP Islam Hikmatul Fadilah terutama dalam memperkuat pendidikan akhlak dan kemampuan berbahasa asing. Para siswanya sehingga diharapkan nantinya setelah lulus, para siswa sudah mampu secara baik berkomunikasi berbahasa asing sebagai bekal melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Berbagai raihan prestasi yang diraih siswa Hikmatul Fadilah merupakan bukti bahwa sekolah ini mengemban amanah pendidikan dari masyarakat untuk mewujudkan insani yang berprestasi akademik yang akhlakul karimah. Kegiatan diakhiri dengan pemberian hadiah kepada siswa yang berprestasi dan paduan suara. Kami melihat bahwa sistem pendidikan yang diterapkan di Hikmatul Fadilah ini sangat-sangat memenuhi standar daripada apa yang menjadi harapan kita semua. Di mana kami melihat bahwa sistem pendidikan yang diterapkan di sini adalah tidak hanya menitik beratkan kepada ilmu pengetahuan saja, tapi lebih daripada itu ilmu-ilmu agama sebagai penyeimbang dalam rangka untuk menghadapi masa depan anak-anak didik itu benar-benar ditanamkan Hikmatul Fadilah. Yang pertama, yang kedua kami melihat bahwa Hikmatul Fadilah ini juga bagaimana bisa merangkul semua kalangan, masyarakat, orang tua murid, kemudian dari pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan bersatu padu secara sinergi bagaimana untuk sama-sama membangun pendidikan. Ya pemirsa, berikut kami hadirkan informasi haji. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pemirsa, sebanyak 390 jemaah calon haji Kloter 4 Embarkasi Medan kemarin sore diberangkatkan ke Bandara Kuala Namu Airport Internasional menuju Madinah. Ya, satu orang dari 391 jemaah calon haji kelompok terbang 4 asal Medan dinyatakan gagal diberangkatkan disebabkan positif hamil. Pemberangkatan jemaah calon haji asal Kota Medan kemarin sore dilepas oleh Wali Kota Medan Bobi Nasution, ditandai dengan penyerahan bendera merah putih dan sejumlah berkas diiringi lantunan talbiyah salawat. Sebelum pemberangkatan ke Tanah Suci, seluruh jemaah calon haji maupun petugas haji mengikuti beberapa proses tahapan meliputi pemeriksaan kelengkapan berkas, kondisi kesehatan dan beberapa
Pelarangan selama dalam perjalanan. Dari 391 jemaah calon haji yang diberangkatkan, 1 orang warga Kota Medan dinyatakan gagal berangkat disebabkan terbukti positif hamil dengan usia kandungan sekitar 3 minggu oleh tim medis. Guna kelancaran proses pemberangkatan haji tahun 2022, para petugas yang bekerja di asrama haji berusaha memberi pelayanan terbaik dan dipastikan para jemaah calon haji dalam kondisi sehat fisik maupun mental. Salah seorang jemaah calon haji, Arif Nurwianto, mengatakan haru dan bahagia karena dirinya berangkat mewakili orang tuanya yang telah wafat beberapa waktu yang lalu. Kami menggantikan ibu saya karena ibu saya meninggal dunia. Jadi kami ahli waris dalam melaksanakan haji ini. Saya sangat bersyukur sekali karena rezeki yang saya terima, alhamdulillah, panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju tanah suci. Banyak sekali rintangan yang saya hadapi. Kebetulan orang tua saya meninggal, ada surat-surat yang harus kami urus, yaitu dari Kabupaten Grobogan, dari Provinsi Jawa Tengah, Jakarta, dan Provinsi Medan. Pemirsa, petugas haji daerah dan Forkopimda melepas keberangkatan 17 calon jemaah haji Kabupaten Dairi dari Balai Budaya Sidikalang ke Asrama Haji Medan. Sebelum diberangkatkan dilakukan tradisi tepung tawar oleh Bupati Dairi. Sudah menjadi tradisi jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci ditepung tawar terlebih dahulu. Hal tersebut sebagai bentuk syukur dan restu terhadap jemaah haji agar mendapat berkah saat di Tanah Suci. Jemaah haji Kabupaten Dairi merupakan jemaah yang tergabung dalam kloter 5 gelombang pertama yang akan berangkat pada Rabu 15 Juni 2022 menuju Madinah dan kembali Rabu 27 Juli 2022 ke tanah air. Sebanyak 17 jemaah haji asal Kabupaten Dairi yang diberangkatkan yang terdiri dari 7 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Bupati Dairi Edi Keleng Ate Barutu mengucapkan, selamat menjalankan ibadah haji ke Tanah Suci, semoga seluruh amalan jemaah haji diterima oleh Yang Maha Kuasa dan menjadi haji mabrur. Selain itu, Bupati Dairi juga berpesan agar jemaah haji tetap menjaga kesehatan selama di Mekah nanti, agar terhindar dari bahaya virus corona dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Kalau saya perhatikan, calon-calon haji dan hajah kita umumnya sudah penuh. Jadi walaupun kita sudah terbebas dari COVID-19, dia tetap ada. Jadi saya berharap jemaah itu semua menjaga kesehatan, tetap protokol kesehatan, disiplin, makan dan istirahat. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Dalam rangka memfasilitasi penduduk yang kesulitan memohon pelayanan induk pada hari kerja, kami di Dukcapil Kota Medan buka lebih lama, dari hari Senin hingga hari Jumat, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, dan dari Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Mari mengurus dokumen kependudukan kita, karena itu penting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemirsa, sebagian SMA negeri di Sumatera Utara dalam memenuhi kuota atau daya tampung PPDB diambil melalui jalur zonasi tahap kedua. Ya, di antara SMA negeri yang memenuhi daya tampung calon peserta didik melalui jalur zonasi yaitu SMA Negeri 1 Tanjung Morawa. Di SMA Negeri 1 Tanjung Morawa sampai hari ini masih terus dilakukan pelayanan berupa posko untuk memberikan informasi atau menerima pengaduan dari calon peserta didik atau orang tua maupun wali calon peserta didik. Di sekolah ini mulai pagi hingga sore hari posko terus buka karena masih relatif banyak di antara calon peserta didik yang datang menanyakan tata cara pendaftaran melalui jalur zonasi. Pendaftaran melalui jalur zonasi pada zona 3 esok hari akan berakhir bersamaan dengan kabupaten kota lainnya di zona 3. Meski demikian masih
Informasi ada tambahan hari pendaftaran yang akan dibuka secara serentak untuk semua zona di Sumatera Utara mulai 17 hingga 21 Juni 2022. Dari pantauan di SMA Negeri 1 Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sejumlah calon peserta didik dan orang tua menanyakan bagaimana tata cara pendaftaran secara online dari rumah ke Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Pihak Posko menyatakan agar calon peserta didik bersama orang tua dengan teliti untuk mendaftar melalui jalur zonasi dengan titik koordinat harus dari rumah sesuai dengan alamat yang tertera pada kartu keluarga. Di SMA Negeri 1 Tanjung Morawa, kuota PPDB bertambah 1 rombel tahun ini karena ada penambahan ruangan kelas. Kepala SMA Negeri 1 Tanjung Morawa, Insan Kamil, menyatakan pihaknya terus memberikan pelayanan terbaik kepada calon peserta didik agar dalam pendaftaran PPDB benar-benar valid. Di SMA Negeri 1 Tanjung Morawa, jumlah siswa yang diterima tahun ini sebanyak 324 siswa. Akan tetapi karena pendaftaran PPDB tahap pertama jalur prestasi tidak mencapai 50%, maka tambahan kuota diambil dari jalur zonasi, yaitu tahap kedua yang saat ini sedang berlangsung. Dikatakan sekitar 20 orang lebih calon peserta didik akan diambil dari jalur zonasi tahap kedua untuk memenuhi kuota. Karenanya pelayanan informasi, pengaduan, dan verifikasi terus dimaksimalkan. Mulai dari pemajangan spanduk tentang PPDB, bahkan sampai kita bikin luar dalam itu di kompleks sekolah dan di luar pagar kita pajang itu spanduk untuk mempermudah akses masyarakat, sehingga kalaupun ada yang bertanya itu ya ada memang sebagian beberapa orang yang bertanya. Kalau memang kesulitan kepada orang tua murid, apalagi udah dekat penutupan, terus silahkanlah mendatangi sekolah kami untuk memperoleh informasi. Bagaimana kalau ada persoalan-persoalan, silahkan kami siap menerima, karena kita tidak mau sekolah disalahkan kalau informasinya tidak diperoleh. Maka kami terus buka terus sampai sore, Pak. Pemerintah melalui Kemendikbud gencar meningkatkan pendidikan berkualitas dengan program Sekolah Penggerak Belajar Berkepribadian, Unggul, dan Berkarakter. Panen karya sebagai bukti hasil proses pendidikan para siswa selama mengikuti pembelajaran di sekolah merupakan wujud dalam mendukung program Belajar Merdeka. Panen karya merupakan pembuktian proses belajar dan kolaborasi para guru penggerak dalam upaya melahirkan para siswa yang unggul, terampil, dan berkualitas di era globalisasi saat ini. Sebagai sekolah penggerak di Kecamatan Medan Area SD Negeri 060825, para guru yang terlatih dan berpengalaman dituntut aktif selain sukses dalam program pendidikan formal, juga untuk mampu dalam pengembangan hasil belajar siswa secara holistik, mencakup kompetensi dan karakter. Berbagai keterampilan kreativitas para peserta didik SDN 060825 Medan Area ditampilkan merupakan upaya para guru dalam pembelajaran mewujudkan belajar merdeka. Kepala Sekolah Isma Dewi mengatakan, pembelajaran kreativitas peserta didik yang dikembangkan melalui program pendidikan oleh pemerintah dapat diwujudkan dengan upaya kolaborasi dukungan dari para guru dan orang tua sebagai wali murid. Ya, kegiatan Merdeka Belajar ini kita memang melibatkan guru. Dalam arti kata, Merdeka Belajar ini anak tidak perlu dengan tekanan. Anak dibebaskan untuk memilih atau sesuai belajar menurut bakat dan minat daripada anak-anak. Jadi tidak belajar seperti zaman dulu lagi, apa mau guru anak harus bisa gitu. Jadi sekarang ini anak belajar mendapatkan hasil yang baik itu sesuai dengan minat dan bakatnya. Pemirsa, dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-72 Kodam 1 Bukit Barisan, dilakukan donor darah untuk memenuhi kebutuhan darah di Palang Merah Indonesia. Ya, Kodam 1 Bukit Barisan juga memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu berupa sembako dan kursi roda. Dalam rangka hari ulang tahun ke-7 Pangdam 1 Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Ahmad Daniel Chardin mengatakan, dalam rangka HUT ke-72, Kodam 1 Bukit Barisan ingin selalu mendekatkan diri dengan masyarakat melalui bakti sosial donor darah yang dilakukan agar PMI dapat mencukupi kebutuhan darah di wilayah Sumatera Utara. Selain itu, sejumlah masyarakat yang berhak memperoleh bantuan pagi tadi diundang ke lokasi bakti sosial donor darah untuk menerima bantuan yang sudah disiapkan berupa sembako dan kursi roda. Sementara itu, agar masyarakat tidak merasa dibebani dalam mengambil bantuan, Kodam 1 Bukit Barisan melalui Babinsa mengantarkan paket bantuan yang sudah disiapkan secara door to door.
Pangdam berharap melalui aksi sosial yang dilakukan ini dapat meringankan beban masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sesuai dengan tema HUT ke-72 Kodam 1 Bukit Barisan, TNI akan selalu ada bersama rakyat untuk membangun bangsa. Hari ini kita melaksanakan bakti sosial yang kita lakukan kita pusatkan di lapangan Benteng ini untuk memberikan beberapa paket sembako yang secara simbolis kita serahkan di sini. Kemudian sebagiannya kita berikan kepada Babinsa mengantar ke rumah-rumah yang membutuhkan yang sudah kita data. Jadi kita antar langsung supaya mereka tidak direpotkan untuk hadir di sini, tidak terpotong biaya lagi ke sini, sehingga sembako yang kita berikan itu bisa utuh nilainya. Kemudian kita juga melaksanakan donor darah yang hari ini dilakukan. Kita harapkan bisa 250 kantong darah untuk hari ini. Bahkan kalau memang masih dibutuhkan, satuan-satuan TNI siap untuk kita mendukung donor darah ini. Ketua Harian Indonesia Tionghoa Pusat Indra Wahidin mengaku sangat senang dilibatkan dalam berbagai kegiatan sosial karena bertujuan baik dalam membantu sesama. Ia juga mengapresiasi Kodam 1 Bukit Barisan yang melakukan berbagai kegiatan sosial yang bertujuan untuk membantu masyarakat. Nah, sebagai masyarakat, kita dari Perhimpunan Indonesia Tionghoa yang bersama saya ada Sumut, ada Yayasan Wijayanya, kita untuk berpartisipasi lah, dan tidak hanya pada HUT, setiap kesempatan kita memang diajak bersama, misalnya pada saat vaksinasi juga. Jadi kesempatan ini juga kami selain ucapkan selamat ulang tahun, tentunya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Panglima dan jajarannya karena memberi kesempatan membuat baik kepada kita. Maknanya simpel, hanya menunjukkan kebersamaan dan kerukunan antara etnis di Sumatera Utara ini, khususnya di Kodam 1. Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Ahmad Daniel Sardin ikut mendonorkan darahnya pada donor darah yang dilakukan di lapangan Benteng, Medan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo melaksanakan peresmian dimulainya tahapan pemilihan umum yang akan berlangsung tahun 2024 mendatang. Peresmian ini pun serentak di seluruh Indonesia dengan peluncuran tahapan pemilu 2024. Tahapan pemilu tahun 2024 mendatang mulai dirilis. Peresmian ini dilaksanakan secara serentak di Indonesia yang diikuti secara virtual di Aula Kantor KPU Karo. Ketua KPUD Karo Gemar Tarigan menjelaskan tahapan pemilu dimulai sejak 14 Juni 2022 hingga tahapan berakhir. Tepatnya 610 hari atau 20 bulan mendatang sampai hari pelaksanaan pemilu tahun 2024. Rencananya tahapan awal yang akan dilakukan yakni pendaftaran dan verifikasi partai politik, di mana verifikasi yang dilakukan untuk partai lama yang sudah memiliki kursi di DPR dan partai baru yang belum memiliki kursi, dan akan dilakukan verifikasi faktual. Bulan 7 nanti ada pendaftaran dan verifikasi partai politik. Tentu di sana ada partai baru, ada partai lama, tentu berbagai variabel dan kriteria yang akan kami laksanakan. Bagi partai yang selama ini mempunyai kursi di DPR RI, tentu mereka verifikasi administrasi. Bagi partai yang baru dan tidak ada di kursi di DPR RI, tentu di sana ada verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Pemirsa, meski harga cabai mengalami kenaikan, namun petani cabai di Kabupaten Dairi mengaku sulit untuk meraup untung. Hal ini dikarenakan tingginya biaya perawatan tanaman seperti pupuk yang semakin mahal, begitu juga dengan pestisida. Biasanya petani merasa senang jika mendapati harga jual cabai mengalami peningkatan. Kenaikan harga cabai di Kabupaten Dairi sudah memasuki pekan kedua. Sebelumnya petani menjual cabai ke pengepul seharga Rp20.000. Saat ini sudah mencapai Rp40 hingga Rp50.000 dan di tingkat pengecer sudah menembus harga Rp80.000 per kilonya. Namun petani justru belum mendapatkan keuntungan yang diharapkan karena petani harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk merawat tanaman cabai sampai panen. Biaya perawatan itu dikatakan harus dilakukan untuk mencegah hama yang jika tidak dirawat dengan baik maka resiko gagal panen.
Parto Sinaga, salah seorang petani cabai rawit di Desa Bintang, Kecamatan Sidikalang Dairi, mengaku untuk merawat cabai miliknya dibutuhkan biaya yang cukup besar. Dirinya mengaku harga pupuk dan pestisida terus mengalami kenaikan karena mekanisme pasar non-subsidi. Minggu terakhir ini udah mulai naik, tapi 1 bulan yang lalu masih 20-an. Kalau sekarang berapa, Bang? Kalau sekarang udah 35. Karena pupuk sekarang udah melonjak naik. Paling sedikit harga pupuk sekarang 20.000. Baik, harga cabai merah di pasar tradisional Pasar Baru Penyambungan naik lebih dari 100%. Kenaikan harga cabai merah terjadi sejak 2 pekan terakhir ini, di mana harga sebelumnya sebesar Rp35.000 menjadi Rp90.000 per kilogramnya. Kenaikan harga cabai akibat rendahnya hasil panen cabai merah di tingkat petani di Kabupaten Mandailing Natal, harga komoditi cabai merah naik lebih dari 100%. Dari harga sebelumnya di kisaran Rp35.000 menjadi Rp90.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai merah ini di pasar tradisional Pasar Baru Penyambungan Kabupaten Mandailing Natal terjadi sudah 2 minggu terakhir. Sementara untuk suplai cabai merah di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Mandailing Natal masih didatangkan dari Siborong dan Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Cabai merah yang dijual distributor ke pedagang dengan harga Rp80.000, sehingga para pedagang kaki lima ini menjual cabai merah kepada masyarakat di atas harga distributor. Cabai kampung 80, cabai Siborong-borong 90. Ya, karena barang siri masuk ke barang Bukit Tinggi. Karena di sana nggak gagal panen. Gagal panen gimana, Bang? Ceritakan dulu, Bang. Ya gagal panennya macam kayak hujannya lebat gitu kan, kayak apa gitu kan. Pemirsa, harga cabai merah di Padang Sidempuan mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Hal ini mengakibatkan pendapatan rumah makan turun hingga 50%. Seperti di pasar Sangkumpal, Bonang, Padang Sidempuan, sejumlah pedagang mengatakan harga cabai merah saat ini sudah tembus di harga Rp100.000 sampai Rp115.000 per kilogramnya. Kenaikan harga cabai merah ini disebabkan tingginya permintaan dari luar yang membuat pasokan pada pedagang mengalami kekurangan. Sebagian besar tingkat pedagang mengurangi jumlah dagangannya. Dari sebelumnya pedagang menjual 50 kg, kini pedagang hanya menjual 10 sampai 15 kg per harinya. Kenaikan harga cabai merah berdampak juga terhadap pada usaha rumah makan karena mengalami turunnya pendapatan hingga 50%. Pemilik rumah makan mengaku tidak mungkin mengurangi cabai merah untuk keperluan masakan karena akan menyebabkan pelanggan komplain. Omsetnya menurun, kita nggak bisa mengurangi karena kalau kita mengurangi pelanggan lari, jadi mau nggak mau ya kita tentu. Berapa omset penurunan itu, Bang? Sekitar 300-an. Sekitar 300-an. 300.000. Udah berapa hari penurunan omset? Udah ada 4 hari. Udah ada 4 hari. 4 hari. Bunga bangkai yang merupakan bunga langka dan memiliki ciri khas bau bangkai ini ditemukan warga di daerah perkebunan milik warga, tepatnya pinggiran aliran Sungai Bahbia, Kecamatan Sidabani, Kabupaten Simalungun. Penemuan bunga bangkai ini berawal dari adanya aroma tidak sedap dari lokasi bunga yang saat ini diperkirakan berusia 1 minggu. Warga Desa Bahbutong, Kecamatan Sidabani, Kabupaten Simalungun dihebohkan dengan penemuan bunga bangkai yang merupakan bunga langka yang sangat jarang ditemui. Bunga bangkai atau Amorpholaphus titanum ini tumbuh di areal perkebunan warga yang saat ini diperkirakan berusia 1 minggu dengan ketinggian mencapai 1 meter. Sulastri, salah seorang warga mengatakan, sebelum menemukan bunga bangkai ini, lokasi di sekitar tempat tumbuhnya bunga tersebut tersebar aroma menyengat yang tidak sedap dan beberapa hari kemudian ditemukan bunga bangkai. Meski belum mekar sepenuhnya, namun ukuran bunga bangkai ini tergolong besar dengan tinggi mencapai 1 meter. Untuk mencapai kesempurnaan tumbuh dan mekarnya bunga bangkai tersebut, warga sekitar memasang pembatas agar warga yang ingin melihat tidak terlalu dekat dan merusak keindahan bunga bangkai tersebut. Sementara untuk jenis bunga langka ini diketahui belum pernah tumbuh di lokasi desa mereka. Enak, bau nggak sedap, apa kan gitu. Jadi kami kira dari aliran sungai ataupun ada binatang atau apa yang sudah jadi bangkai, ternyata bukan.
Setelah kami lihat arahnya dari sini, kami lihat ternyata ini kami temukan bunga ini gitu. Ya pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Karyawan Sembiring. Dan saya Gina Febriona mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap jaga kesehatan Anda pemirsa dengan memakai masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.